ini sudah mulai petang ya Ibu. Iya betul. Kita harus tetap semangat. Oke. Sebelum proses coaching, Ibu, saya ingin bertanya Bu Elvi, nanti proses coachingnya dengan siapa? Rencananya saya akan coaching dengan Yuyun Bu. Bu Yuyun. Berarti nanti Bu Elvi melaksanakan proses coaching dengan Bu Yuyun. Sebelum melaksanakan proses coaching, di sini saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan berkaitan dengan penilaian percakapan coaching. Iya. Menurut Bu Elvi, sebaiknya kita melaksanakan penilaian coachingnya itu menggunakan apa? Menggunakan alur cerita Bu. Alur cerita yang dari mana? Iya, alur cerita itu ada 4 komponen. Yang pertama itu kesadaran umum, kemudian yang kedua mendengarkan dengan baik, yang ketiga itu ada mengajukan atau menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang keempat itu tanggung jawab. Oke, berarti Ibu membicarakan berkaitan dengan kompetensi coach Ibu ya? Iya betul. Kalau misalkan nanti berkaitan dengan penilaian coaching, berarti tadi Ibu Elvi sudah memberikan pernyataan menggunakan alur cerita, betul? Iya betul. Berarti nanti Ibu menanyakan tujuan-tujuan diskusi antara Bu Elvi dengan Bu Yuyun, kemudian nanti Ibu akan mengidentifikasi, kemudian nanti akan menanyakan cara Ibu, ya, kemudian akan menanyakan tanggung jawab juga kepada Bu Yuyun. Begitu Bu Elvi. Oke, selanjutnya dari proses diskusi Bu Elvi dengan Bu Yuyun, sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkannya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari keempat kompetensi itu Ibu memilih hanya satu, iya. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya betul. Berarti Ibu lebih memfokuskan pada memberikan pertanyaan berbobot itu. Iya. Nah, untuk saya melihat indikator dari ketercapaian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya harus memberikan indikator yang seperti apa? Saya harus melihat seperti apa? Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Ibu nanti bisa melihat bagaimana cara saya itu menggali ide-ide yang terdapat pada coach saya, yaitu Bu Yuyun. Oke, berarti ketika Ibu memberikan pertanyaan untuk menggali potensi, iya, menggali ide, menggali solusi dari Bu Yuyun. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Saya persilakan Bu Elvi untuk melaksanakan coaching kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu Sia. Gimana nih Bu Yuyun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuyun? Iya, gimana Bu Yuyun? Ini ada waktu ya Bu, tapi saya ingin bertanya. Oh iya Bu, silakan, nggak apa-apa ini. Iya, silakan Bu Yuyun. Menurut saya itu mengalami suatu permasalahan di materi pembelajaran siswa kelas 7. Oh, Bu Yuyun mengalami kesulitan. Materi apa yang Bu Yuyun akan sampaikan kepada siswa kelas 7? Itu membuat peta pikiran. Oh, peta pikiran. Pelajaran Bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Indonesia. Pada buku fiksi. Oh, pada buku fiksi. Ya. Mengapa Ibu mengalami kesulitan pada pembelajaran peta pikiran pada buku fiksi ya Bu Yuyun ya? Dari hasil yang diperoleh oleh hasil ini membuat peta pikirannya itu kurang kreatif. Jadi anak hanya melihat contoh yang ada di buku, Iya. ya, jadi tidak apa ya, kurang kreatif itu Bu. Kurang ada ya yang gimana gitu loh. Jadi hampir semuanya itu anak sama karena meniru buku. Oh gitu ya. Sebenarnya apa yang ingin Bu Yuyun capai itu dengan kegiatan ini? Saya ingin menggali siswa itu mempunyai diferensiasi produknya seperti itu. Ya, itu anak belum ada, jadi saya inginlah anak lebih kreatif lagi, jangan melihat contoh. Jadi hampir semuanya itu sama Bu. Jadi ya hanya berbeda warna.
kelas 7 itu sendiri itu Bu Yuyun mengajar berapa kelas ya Bu ya? Saya itu mengajar 2 kelas. Ya, nah itu yang mengalami kesulitan kelas Yang apa Bu? mengalami kesulitan itu anak kelas 7 Pak. Kelas 7 itu kenapa Bu? Mengapa itu Iya. sulit ya Bu? Ya kurang kreatif Bu. Jadi apa ya? Tidak ada kekreatifan sama sekali gitu anaknya. Ya itu. Jadi saya itu pingin Bu dari kekreatifan anak itu dengan menggunakan aplikasi yang ada di Canva. Rencananya apa Bu nanti yang akan digunakan dari Canva tadi yang sudah ada pada idenya Bu Yuyun itu? Nah ini Bu, saya pingin anak itu kan anak sudah mengenal apa ya Bu, kemudian itu memang segala. Terus itu dari Canva itu kan nanti banyak desain Bu, desain dari peta pikiran. Nah anak-anak itu nanti tinggal memasukkan kata-kata kunci yang sudah dibuat dari hasil merangkumnya itu Bu, nanti tinggal dimasukkan ke desain peta pikiran. Kalau di Canva kan model desain peta pikiran banyak tuh banyak, jadi anak nanti tinggal mengembangkan seperti itu. Nah, itu tadi mendesain peta pikiran ya. Itu anak-anak ini pakainya apa? Apakah anak-anak itu pakai catatannya ada di dalam buku atau bagaimana Bu? Itu nanti saya ingin ya makanya kan aplikasi Canva menggunakan gawe Bu atau laptop tentunya. Cuma ya itu saya sebenarnya pada tujuan pembelajaran ini ada suatu hambatannya di sini. Gitu ya Bu ya. Nah, anak-anak itu sendiri sudah punya laptop atau HP itu gimana Bu? Kalau memakai HP Bu, saya sudah mencoba Bu. Anak-anak itu kalau memakai HP mengalami kesulitannya ketika ingin menambahkan kata-kata kunci itu, mengangkat kata kunci itu agak susah. Lalu sebenarnya bisa, tapi waktunya itu kurang. Terus itu mengatasinya gimana Bu kalau waktunya kurang seperti itu? Nah itu Bu, saya mau memasukkan itu ke laptop. Oh, kalau komputer bagus Bu, jadi anak-anak bisa mengenal lebih jauh ya perangkat-perangkat yang ada, aplikasinya apa aja. Nah, terus siapa lagi nanti yang akan diajak kerjasama untuk mengadakan kegiatan ini? Jadi saya akan mengajak guru mapel TIK Bu, kemudian petugas Labcom itu. Nah anak-anak kan memang dalam kelas 7 ini kan sudah ada pelajaran TIK ya Bu. Iya, ada. Jadi anak itu sudah sedikitlah mengetahui tentang aplikasi yang ada di komputer. Tuh, nanti saya akan mengajak anak ke Labcom dengan cara saya berkoordinasi dengan guru TIK menanyakan waktu ya Bu, menanyakan waktunya kira-kira waktu beliau gak ada jamnya. Kemudian kepada petugas lab juga saya akan menanyakan kira-kira pemakaian ruang komputernya itu yang kosong pada hari apa dan jam berapa. Itu barangkali nanti pas kebetulan ada jam saya mengajar. Nanti pasti anak-anak kan seneng ya Bu ya. Iya, saya belajar di kelas ini Bu Yuyun akan mengajak ke lab komputer. Nah ini terkait tadi Bu dengan lab komputer ya, ini selain guru TIK tadi, apakah Bu Yuyun juga mengajak kerjasama atau kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang lain Bu? Untuk guru bahasa Indonesia yang lainnya saya mengajak mungkin rekan ya Bu untuk ya saling berkolaborasi juga nantinya supaya kita samakan untuk tujuan pembelajaran di peta pikiran ini. Memang sebelumnya saya sudah bertanya sama guru bahasa Indonesia lain yang khususnya untuk kelas 7, menanyakan ini gimana untuk peta pikiran, hasilnya bagaimana untuk anak-anak yang baik diajarkan ya habis sama Bu, keluarnya sama, yaitu anak sama membuatnya seperti yang ada di buku. Itu cuma perbedaannya mungkin pada kreativitas ruangan Bu. Itu walaupun ya maaf ya Bu, untuk bentuk paling ya seperti itu tidak terlalu menarik gitu. Kalau tadi bentuknya tidak terlalu menarik ya, ini bagaimana Bu Yuyun akan mengajak anak-anak supaya membuat peta pikiran menggunakan Canva itu lebih menarik, itunya bagaimana Bu? Ya itu nanti kan di Canva, di aplikasi Canva sendiri itu aplikasinya banyak Bu. Jadi di aplikasi peta pikiran nanti kita klik itu di situ ada contoh-contoh desainnya Bu. Nanti
silakan anak memilih berdasarkan peminatannya Bu. Ini. Jadi nanti dari hasil itu ya Bu, peminatan nanti kan akan dihasilkan produk peta pikiran yang berbeda-beda bentuknya. Biasanya anak itu minatnya apa ya Bu? Ayo kalau melihat desain-desain Canva yang ada di aplikasi tersebut. Ya mungkin ketertarikan bentuknya Bu. Terus nanti kan kalau di Canva kan bisa berubah warna juga langsung gitu. Jadi untuk medianya itu kalau di Canva enak untuk tidak repot. Kalau kita menggunakan anak-anak ada, warna ini kok nggak ada, saya nggak punya warna, pinjam sama temennya, kadang ada yang boleh kan ya gitu. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Canva itu yang penting modal kita hanya satu, itu anak-anak sudah menyiapkan dulu kata-kata kunci yang berisi itu alur-alurnya, nanti itu diterapkan di Canva-nya itu dimasukkan itu nanti anak-anak bisa. Jadi di sini nanti juga anak menanyakan kepada teman saya juga nanti dibantu oleh siswa yang sekiranya sudah mahir ya di nanti untuk jadi tutor sebaya gitu. Berarti tadi ada tutor sebaya ya Bu? Iya. Ini modelnya seperti apa tutor sebayanya Bu? Jadi modelnya teman siswa yang sudah bisa nanti mengajarkan kepada temannya yang belum menguasai sama yang belum menguasai benar lah gitu. Ya, itu artinya berarti kan anak-anak tadi bermanfaat ya ke teman-temannya, beliau juga menjadi ringan tugasnya tinggal mengarahkan saja kepada anak-anak didiknya. Oke Bu Yuyun, untuk terkait dengan rencana aksi tadi Bu Yuyun, hambatan-hambatan apa ya yang akan Bu Yuyun atasi kira-kira dalam pembelajaran tadi? Nah ini hambatannya itu nanti saya menyampaikan kepada petugas Labcom itu untuk utama sinyal ya Bu. Iya, kan kadang-kadang kan agak susah ya. Iya, untuk sinyalnya tolong kondisikan tempat jalan itu supaya nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya itu yang membuat kendala ya Bu. Nanti yang saya khawatirkan barangkali pas anak masuk dalam itu ya kontaknya barangkali sinyalnya nggak ada. Jadi ya itu harus disiapkan dulu itu. Kemudian yang kedua-duanya juga nanti saya meminta anak-anak untuk supaya bisa rapikan mengikuti dengan tenang. Soalnya itu di lab komputer ya banyak ya perangkat komputer yang itulah. Jadi anak supaya itu persiapannya kelas 7 soalnya Bu. Anak kelas 7 kan masih seperti itu ada lari-lari kayak gitu. Jadi supaya persiapannya tadi memakan berapa hari ya untuk kegiatan anak-anak itu di lab komputer itu? Ya, jadi persiapannya itu saya 1 minggu ini saya persiapkan dulu dalam rangka untuk menghubungi itu ya Bu, petugas Telkom itu untuk persiapan itu dulu, kemudian nanti sama petugas TIK kemudian nanti setelah itu nanti minggu depannya lagi. Insya Allah sampai hasil itu pembelajaran itu ada terkumpul dengan baik, nanti insya Allah 2 mingguan Berarti pelaksanaan untuk kegiatan untuk pembelajaran peta pikiran pada Bu Fiksi itu akan dilaksanakan pada 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang akan datang. Oke Bu Yuyun, berarti sudah ada ya Bu solusi-solusi untuk mengatasi tadi kesulitan yang Bu Yuyun alami untuk membelajarkan materi membuat peta pikiran pada buku fiksi. Ini gimana nih Bu Yuyun perasaannya setelah mengungkapkan permasalahan ini pada saya? Bu, alhamdulillah saya menyampaikan rencana pembelajaran yang ingin saya terapkan ya Bu, nanti kira-kira bisa apa tidak ya, tapi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Elvi, saya merasa ya agak senang saya bisa menyampaikannya, cari solusi dari masalahnya. Oke Bu Yuyun, semoga untuk pembelajaran ke depan sukses ya Bu. 2 minggu yang datang anak-anak sudah senang belajar untuk membuat peta pikiran pada buku fiksi. Sukses selalu ya Bu Yuyun ya. Semangat ya. Semoga ke depan anak-anak juga sukses. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Yuyun. Iya. Oke,
Oke, Bu Elvi, Iya. sudah melaksanakan coaching Alhamdulillah sudah. Bu Yuyun ya. Ya, betul. Nah, dari proses coaching yang sudah Bu Elvi laksanakan bersama Bu Yuyun, apa sih yang sudah dilakukan Bu Elvi? Kira-kira apakah sudah terlaksana semua alur tirta atau bagaimana? Ya, untuk alur tirta alhamdulillah tadi saya sudah menanyakan kembali kepada Bu Yuyun selaku coach dari mulai menyampaikan tujuan. Dia tuh menyampaikan tujuan pembelajarannya untuk apa. Kemudian Bu Yuyun juga sudah menyampaikan identifikasi masalahnya apa sih sebenarnya yang dialami selama ini dalam pembelajaran, menyampaikan peta pikiran pada buku fiksi. Kemudian Bu Yuyun juga sudah menyampaikan rencana-rencana aksinya sampai nanti dengan apa kolaborasi pada petugas Tekpol. Baik, Bu Elvi, terima kasih. Bu Elvi sudah menganalisis apa-apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Karena tadi sebelum proses coaching, Bu Elvi kan mengatakan kalau akan mengidentifikasi atau mengembangkan, memberikan pertanyaan bobot pada kompetensi. Nah, itu saya lihat pada proses coaching sudah terlihat ya, pada proses coaching Bu Elvi kepada Bu Yuyun sebagai coach, saya sudah melihat tujuan yang ingin dicapai pada proses coaching antara Bu Elvi dengan Bu Yuyun sudah tersampaikan, tujuannya sudah nampak di situ. Kemudian Bu Elvi juga sudah mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah-masalah yang dialami oleh coach yaitu Bu Yuyun, mengetahui penyebab dari kurangnya kreativitas begitu. Namun Bu Elvi ketika mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Bu Yuyun sebagai coach yaitu kurangnya kreativitas, Bu Elvi kurang menggali apa sebenarnya akar permasalahannya itu apa sih, kenapa bisa dikatakan dia itu kurang kreativitas begitu, akar masalahnya apa, kemudian kategori atau indikator dari siswa sendiri dikategorikan anak yang tidak kreatif, kurang kreatif atau belum menunjukkan kreatif itu belum digali begitu. Kemudian Bu Elvi sudah menggali alasan kenapa coach itu menggunakan Canva untuk permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Elvi sudah menggali sumber isi proyek siswanya, kemudian sudah menanyakan hambatan, kemudian menggali solusi dari hambatan-hambatan itu. Kemudian Bu Elvi sudah menanyakan rencana aksi kepada siapa, kemudian bekerja sama dengan siapa, kolaboratornya apakah ada, kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu sudah Bu Elvi gali pada saat proses coaching. Kemudian Ibu Elvi sudah sangat baik untuk memberikan apresiasi kepada coach. Kemudian Bu Elvi sudah menanyakan bagaimana agar lebih menarik pembelajarannya, bagaimana agar lebih menarik produk-produk yang dihasilkan oleh siswa. Bagus sekali Bu Elvi. Kemudian Bu Elvi juga sudah menggali rencana aksinya, lalu menanyakan tanggung jawab dari coach pada saat proses coaching ini. Saya sangat mengapresiasi penuh kepada Bu Elvi sudah melaksanakan proses alur tirta kepada coach untuk menggali permasalahan, kemudian menanyakan kepada coach untuk memberikan solusi yang terbaik untuk dirinya. Keren sekali Bu Elvi, sudah sangat terima kasih Bu Yuyun. Kemudian dari proses observasi yang sudah kita laksanakan hari ini, kira-kira Bu Elvi ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi apa lagi? Ya, selain tadi dari menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya ingin menggali kompetensi yang lain yaitu mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa. Nah, kira-kira Bu Elvi ada kiat-kiat khusus untuk bagaimana cara mendengarkan dengan rasa atau tidak? Ya, ada. Jadi saya nanti harus mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun, kemudian solusinya apa, sampai dengan rencana tindakan yang akan dilakukan, sampai dengan bertemu kembali untuk review apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuyun pada pembelajaran tersebut. Kira-kira Bu Elvi apakah membutuhkan
bagaimana? Iya, saya nanti membutuhkan observasi 1 kali lagi. Oke. Kalau Ibu sudah siap untuk kita laksanakan proses observasi lagi, kita bisa melaksanakan diskusi untuk proses observasi nih Ibu. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya dan terus semangat untuk Oke. mengembangkan teman-teman kita. Iya, sama-sama Bu Sunia. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.